Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rahayu. Salam sehat, salam selamat, salam hidup penuh manfaat. Sahabat-sahabat, teman-teman, topik kita kali ini adalah sukses diri dibangun dari pertemanan. Kita mungkin yang pernah merasakan hidup di lingkungan sekolah, mulai kecil sampai tumbuh menjadi sarjana, tentu betapa menikmati masa-masa sekolah yang penuh indah, kemudian masa-masa memiliki teman banyak, dan masa-masa setelah itu kita berpisah dengan teman-teman, tetapi pertemanan itu masih selalu bersambung. Pun juga bagi kita yang mungkin tidak pernah mengenyam atau tidak sempat mengenyam pendidikan yang lebih banyak, teman-teman kita keseharian, orang-orang yang selalu dekat dengan kita, itu adalah menjadi saudara kandung kita yang kedua. Sehingga teman itu sangat menentukan perjalanan kehidupan kita. Bahkan ketika kita sedang kesulitan mencari pekerjaan, tidak jarang bahwa informasi pekerjaan itu bersumber dari teman. Ataupun kadang kita yang nganggur kemudian bekerja itu karena diajak oleh teman. Karena itu teman itu menjadi pilar penting, bersahabat itu menjadi pilar penting. Nah, mari kita bahas bagaimana kita agar memiliki banyak teman, banyak sahabat. Karena dengan banyak teman, banyak peluang-peluang kemungkinan kita untuk tadi hidup yang lebih baik. Tetapi tidak semua teman juga akan membangun kesuksesan kita. Tidak sedikit orang yang tersungkur dalam penderitaan karena juga salah memilih teman. Sehingga mari kita sama-sama belajar dalam sesi ini. Kita sekali hidup memiliki sahabat, teman yang saling membangun dalam tanda petik kesuksesan hidup kita, bahwa sekali hidup punya banyak manfaat pada orang-orang di sekeliling kita. Yang pertama, sahabat-sahabat, usahakan berteman dengan orang-orang yang sebaya kita, sepertemanan kita itu teman yang memiliki banyak inspirasi, inspiratif. Teman yang selalu mengajak kepada kehidupan yang optimis. Jadi teman yang mengarahkan bersama-sama hidup itu mesti bergerak dan harus melakukan sesuatu yang baru atau yang lebih dari hari ini. Sehingga teman-teman yang inspiratif, teman-teman yang mengajak optimisme inilah sesungguhnya adalah hadiah terbesar dari Allah Tuhan kita ketika kita dipertemukan orang yang semacam ini. Sebaliknya bukan teman-teman yang ketika kita berjumpa keluhan terus-menerus, kemudian kalau orang Jawa bilang saben petuk sambat itu yang membuat kita justru tidak berjiwa konstruktif, berjiwa penuh gairah dalam melihat hidup. Dan itu bisa kita temukan di banyak tempat. Tidak hanya teman di sekeliling kita dalam lingkungan sekolah kita atau pergaulan kita keseharian. Kalau ketemu orang yang barangkali mungkin sebaya, karena dengan sebaya itu berteman mudah, yang kemudian banyak menginspirasi kita, itu adalah kesempatan emas. Ajaklah menjadi sahabat teman kita. Yang kedua, kalau itu sumbernya dari teman kita, ini yang kedua, ini sumbernya dari diri kita. Kita ini tidak punya teman atau banyak hidup
sendiri itu disebabkan memang gaya hidup kita itu yang kurang tepat ya. Biasanya orang yang punya banyak teman itu orang yang mudah silaturahim, mudah mendatangi teman, nah, gitu kan. Jadi kalau bahasa keseharian kita bocah itu entengan gitu ya, ringan melangkahkan kaki. Saya punya teman itu, saya juga tidak tahu mengapa dia di setiap komunitas ada kegiatan dia selalu datang. Saya tidak bisa berpikir itu apakah keluarganya diurus atau tidak, tetapi dia begitu mudah kalau ada kegiatan-kegiatan komunitas literasi itu dia datang, luar biasa. Dan itu relatif semua teman kita mengenal orang-orang yang semacam itu. Jadi mudahkanlah kita bersilaturahim dengan teman kita, baik teman secara pribadi atau teman komunitas. Sehingga ini ketemu ya ajaran agama kita bahwa silaturahmi itu menambah rezeki. Ya, jadi silaturahmi itu menambah rezeki, yaitu karena dengan silaturahmi kita punya banyak teman. Dengan punya banyak teman kita punya banyak peluang-peluang untuk memiliki kemajuan. Yang ketiga teman-teman, supaya teman kita itu banyak dan berkualitas, dalam hubungan sosial dengan teman itu lebih baik kita tidak terlalu mendominasi. Jadi tidak terlalu mendominasi. Kita lebih, kalau di dalam interaksi sosial mungkin kalau teman kita banyak bicara, kita sediakan waktu untuk banyak mendengarkan. Kalau teman kita ingin menunjukkan sesuatu, kita bersedia untuk menerima yang ditunjukkan itu. Jadi tidak mendominasi dalam pergaulan pertemanan itu menyebabkan orang banyak yang suka kepada kita. Tetapi kalau di dalam pergaulan sosial itu kita lebih banyak mengatur, kemudian menyalahkan, menggurui ya, atau kita sok lebih tahu, itu biasanya orang-orang yang di sekeliling kita, teman-teman kita kurang nyaman. Ya, karena kita kurang nyaman, mungkin perlahan-lahan teman kita akan menjauh kita. Sehingga ajaran Jawa, ajaran agama kita itu luar biasa ya. Wis ngalah wae ya, ngalah kalau ada teman bicara kita ngalah, diam saja. Ngalah kalau teman kita berceramah, kita mendengarkan saja. Kalau kita diberi kesempatan untuk ngomong ya kita ngalah untuk ngomong, ngalah untuk memberikan omongan ya. Jadi ketidakmendominasian dalam pergaulan pertemanan dan memberikan banyak kesempatan kepada teman itu membuat gairah pertemanan semakin subur. Yang keempat, yang terakhir sahabat-sahabat, sebisa mungkin kita memang dalam pertemanan hidup itu kita ada kesediaan menolong sahabat kita ya, menolong tidak harus dalam bentuk yang sifatnya material. Menemani sudah sebagai bentuk pertolongan. Menolong dalam bentuk keceriaan pergaulan sudah menolong ketika dia membutuhkan informasi pekerjaan, kita punya pekerjaan sudah menolong. Dan ini yang menjadi penting, teman-teman mungkin yang sudah bekerja, sebarkanlah kesempatan bagi teman-teman kita yang belum punya pekerjaan, dan itu kadarnya sama dengan memberi makan. Dan memberi makan itu salah satu ibadah yang mulia dalam semua keyakinan kita ya, dengan banyak menolong itu. Dan biasanya ini juga perlu diperhatikan dalam sesi kemenolongan ini, hal-hal yang sifatnya kemenolongan utang piutang yang berbau dengan uang itu yang kadangkala membuat buah simalakama, membuat rusaknya pertemanan. Sehingga kalau memungkinkan hindari terjadi keseringan pinjam uang kepada teman kita ya, apalagi yang kalau pinjam tidak dikembalikan, biasanya itu yang membuat putusnya pertemanan.
Tentu saja 1-4 langkah-langkah itu selalu didasari bahwa berteman adalah ketulusan. Pertemanan itu akan selalu langgeng jika ada ketulusan. Ketulusan itu menjadi penting, dan di akhir sesi ini teman-teman, kita selalu berupaya menemukan diksi atau kata-kata yang bisa kita sarikan dari setiap sesi ini, bahwa kualitas diri kita itu ya bisa kita lihat dari siapa teman kita. Kalau teman kita barangkali bisa kita gambarkan A, yaitulah diri kita A. Hati-hati dalam memilih teman, dan salah memilih teman bisa berakibat salah kehidupan. Benar memilih teman akan membangun sebuah kesuksesan. Selamat berteman banyak, dan dengan berteman banyak insya Allah peluang-peluang kesuksesan yang kita gapai akan semakin banyak pula. Terima kasih, salam sehat, salam selamat, salam manfaat. Semoga hidup kita baik-baik saja bersama Allah Tuhan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.